Pada ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kita hari ini. Anang Kosim, Berlin Akbar, Bintang Prayoga, Tanzilu, Bego, Kristi, Putri, Laura, Elzi, Seri, Rapa, Dinda. Kemudian ada yang belum Ibu sebut? Sudah semua? Alhamdulillah, nampaknya anggota kelas kita hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita masuk pelajaran tentang hadis sholat berjamaah. Sebelumnya Ibu tanya, kira-kira apa sih itu sholat berjamaah? Ya, siapa yang bisa? Sholat berjamaah biasanya dilakukan di mana? Di masjid. Satu orang apa banyak orang? Nah, dari sini apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan secara secara bersama-sama. Kemudian sholat berjamaah ini kira-kira boleh nggak dilakukan di rumah? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, sholat berjamaah itu di rumah boleh, di masjid pun boleh. Bagus. Ibu sampaikan tujuan kita belajar ini bagi anak-anak nantinya, yaitu dimana setelah kita belajar tentang hadis sholat berjamaah ini diharapkan nantinya anak-anak bisa membaca hadis sholat berjamaah ini secara tartil ya. Yang kedua, diharapkan setelah belajar hadis tentang sholat berjamaah ini anak-anak memahami pengertian, hikmah dan tujuan dari sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya kalian dapat mengetahui sikap atau tata cara dalam melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Ya, paham anak-anak ya? Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang sholat berjamaah ini. Sebelumnya Ibu sudah membagi kalian dalam dua kelompok. Yang ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Di mana dalam kelompok ini Ibu sudah akan menunjuk satu tutor ya. Tutor ini berfungsi untuk bila ada temannya yang kurang mengerti, kurang paham dengan materi yang bakal kita diskusikan ini, boleh bertanya kepada tutornya ya. Tutornya itu teman kalian sendiri, teman sebaya ya. Di dalam kelompok 1 Ibu tunjuk Ananda Bintang sebagai tutornya dan sekaligus nanti mewakili teman-temannya membacakan hasil kelompoknya ke depan ya. Kemudian di kelompok 2 Ibu tunjuk tutornya Ananda Laura yang juga nanti mewakili temannya akan membahas atau membacakan hasil diskusinya ke depan. Paham ya anak-anak? Paham? Sudah di posisi kelompok masing-masing. Sekarang silakan diskusikan apa itu pengertian salat berjamaah, kemudian macam pengertian
pengertian sholat munfarid, contoh sholat munfarid, hukum sholat berjamaah, dan contoh sholat berjamaah. Silakan Androidnya dikeluarkan. Kelompok 2 begitu juga. Tugas kalian di kelompok ini adalah mencari tentang syarat-syarat menjadi seorang imam. Silakan kerjakan. Kerjasama ya, kerjasama. Yang lain cari nomor 1. Nomor 1. Ya, dah. Kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Yang mana? Bisa kan? Ada masalah? Kelompok 1 nampaknya sudah siap. Silakan perwakilan nomor 1 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Situ aja kan? Sini aja kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama oleh 2 orang atau lebih. Salah satunya menjadi imam dan yang lain sebagai makmum. 2. Pengertian salat munfarid dan salat berjamaah. Salat munfarid artinya salat yang dilakukan sendirian. Salat berjamaah artinya salat yang dilakukan secara bersama-sama. 3. Contoh salat munfarid antara lain salat rawatib, salat duha, salat tahiyatul masjid, dan salat istihara dan lain-lain. 4. Contoh salat berjamaah antara lain salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat Jumat, salat jenazah, dan salat tarawih. 5. Hukum salat berjamaah yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan atau yang mendekati wajib. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentase dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Nah, silakan. Yang menjadi tutor tadi untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu syarat-syarat menjadi imam. 1. Memahami fakih salat. 2. Bagus membaca salat atau fasih. 3. Orang yang lebih paham dan lebih banyak
berdiri di depan. 2. Syarat-syarat menjadi makmum. 1. Berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerak imam. 3. Berada dalam satu majelis. 3. Macam-macam makmum ada, yaitu 1. Makmum muwafiq, yang artinya makmum yang dapat mengikuti secara keseluruhan rangkaian salat bersama imam. 2. Makmum masbuk, yang artinya makmum yang terlambat dan tidak dapat mengikuti bacaan Al-Fatihah dan rukuk bersama imam pada rakaat pertama. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok kedua telah membacakan hasil diskusinya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Sudah ya. Itulah tadi persentase dari kelompok 1 dan kelompok 2 tentang hadis sholat berjamaah, tentang pengertian, hukum dan macam-macam syarat imam dan syarat makmum, ya. Itu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang setelah tadi kalian berdiskusi tentang pengertian sholat berjamaah, tentang hukum sholat berjamaah, syarat imam dan syarat makmum, sekarang ibu tanya, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa itu sholat berjamaah? Salat berjamaah, Ya, sholat berjamaah adalah yang dilakukan secara bersama-sama. Hukum sholat berjamaah apa? Hukumnya sunnah mu'akkadah. Sementara apa itu syarat-syarat menjadi imam? 1 apa? Memahami fikih sholat. Yang kedua, hafalan Al-Qur'annya lebih bagus. Yang ketiga, 3. Orang yang lebih paham hafalannya. Kemudian seorang laki-laki berakal sehat. Jadi orang yang tidak sehat akalnya atau stres atau gila tidak boleh menjadi imam dalam sholat. Tuh ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa? Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Benar menyenangkan? Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri